Profesor Din Samsudin, tokoh Islam internasional, menyampaikan kuliah umum di depan ratusan sivitas akademi dan pimpinan Muhammadiyah Aisyah, Sumatera Utara. Kuliah umum yang berlangsung di auditorium kampus UMSU Jalan Mukhtar Basri itu mengambil tajuk Pengaruh Utamaan Wasatiyah Islam di Indonesia. Profesor Din Samsudin mengatakan bahwa keberagamaan umat Islam di Indonesia mengalami peningkatan. Religiusitas umat dari berbagai agama juga mengalami hal yang sama. Hal itu terlihat dari rumah-rumah ibadah dipenuhi oleh jamaahnya dari berbagai lapisan usia. Tentu saja kondisi ini perlu disambut dengan gembira. Di kalangan umat Islam, kehidupan keberagamaan generasi muda sudah tumbuh sejak tahun 80-an, ditandai dengan munculnya remaja masjid di banyak lokasi. Namun demikian, sebut Din, jumlah generasi muda yang terlibat di rumah-rumah ibadah masih terbilang kecil dibandingkan jumlah umat beragama itu sendiri. Hal itu disebabkan oleh arus modernisasi dan hedonisme yang demikian kencang memengaruhi kehidupan mereka. Dari kondisi itu, Din Samsudin berharap Muhammadiyah khususnya dan umat Islam umumnya dapat menjadi motor kebangkitan keberagamaan secara global. Din Samsudin juga bicara seputar pengaruh artificial intelligence atau AI bagi kehidupan keberagamaan umat. Berikut wawancara jurnalis Infomu.co Saiful Hadi bersama Profesor Dr. Din Samsudin di kampus UMSU di Medan. Belakang dan sampai sekarang saya menyimpulkan dari jarak dekat keberagamaan bangsa Indonesia meningkat, religiusitas berkembang, dan itu terjadi di semua agama, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini sesuatu yang mengembirakan, sehingga rumah-rumah ibadat tidak hanya dipenuhi oleh berusia lanjut, orang-orang tua, tapi juga anak-anak muda. Memang di kalangan Islam, keberagamaan generasi muda, para remaja sudah tumbuh berkembang tahun 80-an. Maka muncullah remaja masjid. Ini berlanjut, walaupun harus diakui secara persentase dikaitkan dengan jumlah umat beragama masih belum besar. Karena juga sebagian terpapar oleh arus globalisasi, modernisme, globalisasi, dan juga hedonisme dan lain sebagainya. Terutama di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Nggak tahu nanti generasi beta ini yang baru lahir tahun ini. Nah, ini yang patut kita syukuri. Berhimpit dengan itu, kerukunan antar umat beragama termasuk di kalangan generasi muda cukup bagus. Walaupun selalu ada kelompok di kalangan umat berbagai agama itu yang punya wawasan eksklusif dan menampilkan ekspresi dan perilaku keberagaman yang radikal, fundamentalistik, bahkan juga konservatif. Namun kelompok itu tidak besar, minority. Nah, ke depan, sebagaimana yang ditanyakan tadi, mungkin bukan 2 atau 3 tahun, tapi katakanlah 1-2 dasawarsa, 10-20 tahun ke depan, saya optimis keberagamaan bangsa Indonesia, baik generasi tua maupun generasi muda, akan meningkat. Dan ini terjadi secara global karena kegersangan sekaligus kerinduan akan spiritualitas, akan kerohanian itu sekarang berkembang sesungguhnya di dunia ini. Dan bersama dengan itu, dengan intensifnya dialog antar umat beragama, maka kerukunan pun akan berkembang. Ini lebih bersifat harapan, tapi ingin saya katakan ini juga sebuah analisa yang bersifat proyektif dan futuristik. Dan Muhammadiyah termasuk umat Islam harus menjadi motor bagi kebangkitan kerohanian global ini. Kita mulai dari Indonesia. Umat Islam Indonesia menjadi umat yang beragama secara sejati. Tidak hanya berhenti pada keyakinan, tapi berlanjut pada pengamalan. Dan mudah-mudahan bulan suci Ramadan 1,5 bulan yang akan datang ini jadi momentum bagi umat Islam untuk meningkatkan
keberagamannya. Prof, apa kritik Prof terhadap perkembangan dakwah Islam di Indonesia yang hari ini sangat dipengaruhi oleh artificial intelligence itu? Di media sosial juga. Iya, tentu selalu ada kekurangan, kelemahan, dan memang kita sebagai bagian dari muhasabah, introspeksi itu adalah juga otokritik. Ya, kita harus terbuka bahwa ada kelemahan-kelemahan. Antara lain kita kurang berkemampuan untuk menghadapi arus dari budaya pada era globalisasi, liberalisasi, sehingga juga penetrasinya sangat-sangat dalam, terutama dengan perkembangan teknologi informatika dan munculnya teknologi informasi yang baru, gadget dan lain sebagainya, sehingga sekarang tidak hanya remaja tapi juga ke bawah sampai anak-anak usia bukan TK lagi tapi di bawahnya sudah sangat kecanduan dengan handphone, dengan gadget, dan itu juga kemudian mengganggu pendidikan anak, apalagi jika bapak ibunya tidak siap gitu. Oleh karena itu tantangan ini selalu ada, maka jawabannya adalah agama dan keberagaman harus bisa menjadi problem solver. Di Medan, Profesor Din Samsudin juga melakukan dialog dengan beberapa mahasiswa internasional Aceh Timur Tengah yang saat ini sedang kuliah di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurnalis Infomu.co, Sepul Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.